Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahman Dian Andri Setiawan dari SDN Kerembangan Utara 156 CGP Angkatan 10 Kota Surabaya. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Pangesti selaku guru kelas 5 SDN Kerembangan Utara 156 Surabaya. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam Pak Andre. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali hari ini Pak Andre setelah mengajar ini tadi. Terima kasih Bu Esti. Bu Esti, hari ini dalam kegiatan pra-observasi saya akan sedikit bertanya-tanya kepada Bu Esti tentang kegiatan observasi yang akan kita lakukan nanti. Nah, Bu Esti, tujuan dari kegiatan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui persiapan awal Bu Esti terkait dengan kegiatan observasi nanti, dan juga untuk Bu Esti agar lebih siap dan lebih percaya diri pada saat nanti kegiatan observasi. Baik Bu Esti, saya mulai ya. Pertanyaan yang pertama, Bu Pangesti, apa tujuan pembelajaran yang Bu Esti lakukan nanti pada waktu kegiatan observasi? Ya, untuk observasi besok saya mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila pada materi menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu agar nantinya melalui video itu peserta didik dapat mengetahui, dapat mengidentifikasi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian mereka juga dapat menerapkan prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika, kemudian bisa menjelaskan pentingnya rasa toleransi, rasa saling menghargai antar sesama, dan juga sampai menyajikan hasil karya berupa produk dari pentingnya melestarikan budaya Indonesia. Oke. Jadi tujuan pembelajarannya nanti adalah identifikasi keragaman budaya, kemudian prinsip-prinsip Pancasila, dan juga sikap menghargai keragaman budaya. Baik Bu Esti, nantinya apa area pengembangan yang berusaha Bu Pangesti tingkatkan pada pembelajaran itu nanti? Iya, nanti ketika observasi saya akan mengembangkan dari pembelajaran diferensiasi dan juga keterampilan sosial emosional anak-anak. Itu Pak yang akan diferensiasinya nanti berupa diferensiasi konten, proses, atau produk? Diferensiasi produk. Produk ya. Oke. Berarti nanti anak-anak membuat sebuah produk. Iya, tujuan akhirnya nanti anak bisa menampilkan hasil karyanya. Oke. Sesuai dengan bakat minat mereka. Iya, iya. Baik Bu Esti, bagaimana rancangan rencana pembelajaran yang ingin Bu Pangesti terapkan di dalam kelas terkait dengan strategi, model pembelajaran maupun metode pembelajarannya? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, nantinya saya akan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi produk. Ya, berdasarkan minat anak-anak. Untuk yang minatnya bernyanyi, produknya berupa lagu tentang keragaman budaya. Sedangkan yang minatnya menggambar, mereka akan membuat poster tentang keragaman budaya juga. Kemudian untuk model pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu PJBL, berbasis proyek. Ya, untuk metodenya diskusi kelompok, Pak. Nah, sedangkan untuk keterampilan sosial emosional nantinya akan saya masukkan dalam langkah-langkah pembelajaran. Baik pada waktu sebelum pembelajaran kita berdoa dulu, kemudian ada diskusi kelompok, bagaimana anak-anak itu bisa keterampilan relasinya berkembang dan lainnya. Jadi strategi yang digunakan adalah diferensiasi produk, kemudian model pembelajarannya adalah berbasis proyek, kemudian dan metode diskusi kelompok. Terima kasih Bang Si. Pada saat Bu Pangesti nanti melaksanakan pembelajaran di kelas, media yang akan Bu Pangesti gunakan di dalam kelas itu nanti berupa apa? Video Pak ya, nanti itu dengan video, saya sajikan video, anak-anak menyaksikan video. Kemudian untuk penguatan di akhir saya menggunakan media buku pop-up, di mana di dalamnya itu ada macam-macam suku dengan keragaman yang ada di suku tersebut. Iya. Sangat kreatif sekali ya, media buku pop-up. Oke. Bu Pangesti, pada waktu observasi nanti, kapan waktu yang akan Bu Pangesti rencanakan untuk melaksanakan proses pembelajaran? Hari apa, di kelas berapa, dan di jam keberapa? Iya, bagaimana kalau nanti hari Kamis tanggal berapa ya? Tanggal 15 Agustus. Oke, bisa. Ya. Itu karena waktunya pendidikan Pancasila itu pada hari itu, hari Kamis itu. Oh iya. Bisa ya Pak ya? Bisa, insya Allah bisa.
Baik, apa yang nantinya Bu Pangesti dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, tentunya dari pra observasi ini saya menjadi semakin lebih siap lagi ya Pak ya untuk melaksanakan observasi besok, dan juga saya semakin mengetahui nantinya area-area mana yang akan saya kembangkan, aspek-aspek mana yang akan saya kembangkan, termasuk dari keterampilan sosial emosionalnya dan juga diferensi produk tersebut. Jadi intinya agar lebih siap gitu kan? Iya, lebih siap. Baik Bu Pangesti, demikian yang bisa saya tanyakan untuk hari ini. Nantinya pada kegiatan observasi saya akan masuk ke kelasnya Bu Pangesti, dan nanti saya akan mencatat beberapa hal yang muncul di situ. Demikian yang bisa saya tanyakan kepada Bu Esti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya pagi ini ya. Luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba cek dulu kanan kirinya ada nggak yang hari ini tidak masuk. Ada. Siapa yang tak masuk hari ini? Rizky. Oh iya, Rizky tadi sudah itu ke Bu Esti kalau dia lagi sakit. Terus Fitri, Ima, sakit juga ya. Ya, semoga teman-teman kita yang sakit lekas diberikan kesembuhan supaya bisa belajar bersama kita lagi hari besok ya. Supaya bisa belajar bersama-sama lagi. Oke, sebelum kita langsung ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Ada yang mau pimpin doa? Hafiz. Ya, silakan Hafiz. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan saya. Terima kasih ya Hafiz ya. Oke anak-anak, hari ini mungkin tadi ada yang melihat Bu Esti kok pakai baju pink ya? Iya gitu ya? Oh iya. Atasnya pink, bawahnya juga pink. Yang atas ini pakai baju apa ya? Kebaya, iya kebaya. Kalau bawahnya? Iya, kira-kira kenapa ya Pak Bosi pakai baju seperti ini? Nah sebelum
mempengaruhi dari keragaman Indonesia itu. Apalagi terdiri dari beberapa pulau. Ada berapa pulau? 17.000 pulau. Banyak sekali. Kalau disuruh menghitung kita akan kesulitan ya karena saking banyaknya. Kemudian apa pengaruh dari letaknya tadi? Apa pengaruh dari letak geografisnya? Apa? Menyebabkan di Indonesia banyak sekali budaya. Iya, betul sekali keragaman budayanya. Sekarang kalian amati, kalian bayangkan ke sekeliling kalian. Adakah keragamannya di situ? Ada? Ada keragaman apa di sekitar kalian? Coba kalian di sekitar tempat tinggal kamu ada keragaman budaya apa di situ? Madura. Oh, suku Madura ya. Terus yang lain? Ada suku Jawa. Ya, ada Jawa dan Madura ya, keragaman yang ada di sekitar kalian. Kemudian bagaimana sikap kalian terhadap keragaman tersebut? Toleransi, ya betul sekali, saling menghargai. Yeay. Jadi hari ini kita akan belajar tentang yang pertama yaitu mengidentifikasi keragaman budaya, yang kedua tentang pentingnya sikap menghargai atas keragaman budaya tersebut supaya bisa menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan juga hari ini kita akan membuat sebuah karya proyek tentang keragaman budaya tersebut. Sudah siap untuk belajar? Siap ya? Sebelum kita ke pembelajaran, kita buat dulu kesepakatan kelas ya. Yang pertama harus aktif selama pembelajaran. Sepakat? Ya. Jadi tidak ada yang diem aja, semuanya harus ikut kolaborasi dengan temannya. Yang kedua, bekerja sama dalam kelompok. Nah, ini sudah berkelompok ya. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, jangan lupa nanti ketika ada tugas proyeknya harus bagi tugas dengan adil dengan temannya. Harus adil, mana yang bisa mengerjakan ini kalian berikan sesuai dengan kemampuannya ya. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Kemudian menyimak dan menghargai teman ketika presentasi atau berpendapat. Dan yang terakhir kesepakatannya harus semangat. Gimana? Sepakat atau tidak? Sepakat, tunjukkan jempolnya. Sepakat ya? Oke. Nah, Westi punya video. Ada yang mau lihat videonya? Oh, sekali. Meskipun puasa harus semangat ya. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat ya. Westi ada sebuah video. Silakan kalian perhatikan baik lirik lagunya maupun gambarnya ya. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Ada suku modern, sukanya main gadget, tradisional, adat istiadat.
dari Padang, dan Onai dari Papua. Pernah dengar maling kundang atau yuyu kakang? Itu contoh legenda Nusantara. Makanan khas daerah juga ada, gudeg dari Jogja, rendang dari Padang, dan papeda dari Papua. Masih banyak sekali ragam budaya yang dimiliki bangsa kita. Yuk kita jaga sama-sama, karena aku, kamu, kita adalah Indonesia.
ada kesenian wayang, kemudian ada reok Ponorogo, ada kerisnya juga. Ada suku Madura. Nah, ada karapan sapinya. Iya, makanan khasnya adalah sate dan juga itu di Pulau Jawa. Kemudian di Sumatera ada suku Batak. Nah, suku Batak ada pakaiannya juga berbeda ya kalau kalian amati dengan suku-suku yang tadi. Ada rumah adatnya dan juga kesenian tari tortor dan kain ulos. Ada suku Minangkabau. Nah, Minang biasanya yang suka makan masakan Padang. Ya, rumahnya sama kayak seperti ini. Makanannya rendang. Kalau di Pulau Kalimantan ada suku Banjar. Nah, dengan soto Banjarnya. Nah, ya. Ada pasar terapungnya yang terkenal juga. Sedangkan di Dayak, nah ini suku Dayak. Rumah adatnya rumah adat panjang dengan keseniannya. Oke, ini hanya mengulas sedikit ya karena kemarin kita memang sudah pelajari. Kemudian ada di Sulawesi, ada suku Toraja. Tahu suku Toraja? Sebelum Bu Esti buka, apa keunikan dari suku Toraja? Suku Toraja. Ya, yang keras. Rumahnya berbentuk perahu, iya. Betul. Terus apa lagi? Ya, rumahnya berbentuk seperti perahu. Kemudian pemakamannya. Nah, ya. Suku Batak, Iman, Jawa, dan Madura. Asma di Papua. Nah, ya, dengan keunikannya dan karakteristiknya masing-masing. Oke, kita langsung ke sini ya. Masih punya satu pertanyaan yang akan kita kerjakan bersama-sama untuk proyek kali ini. Bagaimana sikap kita terhadap keragaman budaya yang ada? Masih ulang lagi pertanyaan ini karena ini memang topik utama kita, bagaimana kita bisa menerapkannya nanti dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sikap kita terhadap keragaman di Indonesia? Kita harus saling menghargai, menghormati. Nah, tugas untuk kali ini adalah bagaimana kita bisa melakukan saling menghargai tadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik dengan saling toleransi tadi, saling menghormati, atau mungkin dengan mempelajari budaya-budayanya yang ada. Oke. Ya, kita bentuk kelompok dulu sebelum Bu Esti terangkan bagaimana cara mengerjakannya. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kita kemarin sudah membagi kelompok berdasarkan bakat dan minatnya masing-masing. Ada yang suka nyanyi, ada yang suka menggambar. Ya, kelompok 1 dan 2 menyanyi, kelompok 3 dan 4 yang menggambar. Oke, proyek hari ini, nah, karena tema kita, topik kita kali ini adalah cara menghargai keragaman yang ada di Indonesia, maka tugas proyek kali ini untuk kelompok 1 dan 2, buatlah sebuah lagu tentang cara menghargai dan melestarikan kebudayaan. Untuk kelompok 3 dan 4, buatlah sebuah poster tentang cara menghargai dan melestarikan keragaman budaya. Bisa? Saya waktunya 30 menit buat yang sekreatif mungkin.
Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Ada kan kelompok yang mau maju presentasi dulu? Iya. Oke, kelompok satu. Ya, silakan masuk ke depan. Kelompok satu ini kelompok nyanyian yang suaranya merdu sekali ya di depan semuanya. Ya. Yang lain silakan perhatikan suaranya yang keras. Ada ya. Oke. Semuanya diperhatikan ya. Mulai 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama bertoleransi pada sesama. Ada Toraja, ada Madura, ada Jawa dan juga Sunda. Ayo, ayo bertoleransi, saling menghargai dan menghormati. Ayo, ayo bertoleransi, melestarikan budaya kita. Ayo kawan kita belajar tentang bertoleransi, saling menyapa, bermain bersama, tidak berbeda, berjalan teman. Indonesia ragam budaya, kita semua Bhinneka Tunggal Ika. Jagung ya. Iya, judulnya apa tadi kira-kira? Bertoleransi ya. Bagus sekali kelompok satu, terima kasih. Kelompok berapa lagi yang mau maju? Oh, kelompok 2. Ya, ya, silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2. Nanti kalian yang menilai ya, mana kelompok yang aktif dan kreatif hari ini ya. Oke, suaranya yang keras. Kelompok yang lain diperhatikan. Sudah siap? Nah, ya, yang keras suaranya. 1, 2, 3. Aku adalah anak Indonesia yang punya banyak ragam budaya. Karena ada banyak sukunya, ada tarian dan juga senjata. Setiap suku banyak bahasa, punya makanan dan rumah adat, saling menghargai dan menghormati. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Oke, judulnya apa tadi kira-kira? Bertoleransi juga, oke sama. Nanti kasih penilaian ya dari kelompok 1, 3, dan 4. Oke, silakan duduk. Tinggal 2 kelompok gambar. Mana yang mau maju lebih dulu? Ya, maju dulu. Berapa? Kelompok 3? Ya, ya kelompok 3. Ya, maju dulu kelompok 3. Ya, maju semuanya.
Gereja, masjid. Iya, ada kelenteng. Itu apa itu ya? Kira-kira kenapa ini kelompok 3 menggambar poster seperti ini? Yang bisa dijelaskan? Ya, salah benar mungkin. Oh, yang keras, ulang lagi. Karena di Indonesia memiliki berbagai macam agama. Terus dari banyaknya agama ini tadi berarti kita harus saling menghargai. Jadi posternya seperti ini ya, bagus sekali, warnanya menarik sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Terakhir, kelompok 4 sudah siap? Ayo, silakan maju kelompok 4. Ya, kelompok 4. Posternya gambar apa ini kira-kira? Ditunjukkan ke teman-temannya, kelihatan? Ada gambar apa itu di posternya? Oh, udah kelihatan, ditunjukkan ke temannya yang sebelah sini. Ada gambar rumah adat mana itu? Padang, betul. Kemudian ada batin, kampung ya di atas itu yang gambar. Ya, megang dong, mohon maaf. Ya, kenapa ini kelompok 4 membuat poster yang seperti ini kira-kira? Untuk melestarikan budaya di Indonesia. Untuk melestarikan budaya di Indonesia. Jadi mengajak teman-teman semuanya untuk melestarikan budaya di Indonesia ya, melalui mungkin dari batinnya itu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan tentang posternya? Kenapa kok ada gambarnya rumah adat Minang? Karena suka masakan Padang. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Berarti bagi menjadi 2 ya, ada kelompok nyanyi sama menggambar. Kira-kira kelompok mana yang lebih bagus, lebih kreatif? Semuanya sudah bagus, tapi kita ambil satu yang paling ya. Tepuk tangannya yang paling meriah nanti akan bersihkan sendiri. Oke, kelompok 1. Tepuk tangannya berapa ini? Kelompok 3. Dari tugas hari ini ternyata gue pilih 2 saja ya, 2 kelompok yang terbaik, 2 kelompok yang aktif dan kreatif, yaitu kelompok 1. Kelompok 3 mohon maaf. Untuk tugas proyek hari ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan assessment formatif dari yang sudah kita diskusikan bersama. Kita buat proyeknya. Nah, pasti ada lembar formatif. Silakan nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah ada petunjuknya, ada 4 soal uraian. Silakan uraikan pendapat kalian, uraikan jawaban kalian di sini. Waktu mengerjakannya hanya 10 menit. Cukup ya? Oke, bagi ya. Hanya 4 soal sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang kurang? Ya, silakan dikerjakan. Oh, ini masih kurang. Kurang 1 jam. Kebanyakan. Ya, silakan dikerjakan. Meskipun videonya berkelompok
semua ini? Oke. Oke. Kelompok 1 sudah semua. Kelompok 3. Sudah? Kelompok 2 sudah. Sudah ya? Oke, sudah semua ya. Nah, tinggal 4 anak. Ya, alhamdulillah informatifnya sudah selesai semua. Nanti akan Bu Esti koreksi. Semoga semua jawabannya sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Ya, anak-anak, pembelajaran hari ini selesai. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Menghargai keragaman. Terus iya. Dalam bertoleransi, dalam keragaman yang ada, apakah kita hanya bisa saling menghargai saja? Tidak ya, Nak ya. Karena dengan adanya keragaman yang ada, selain saling menghargai keragaman budaya, kita juga bisa belajar. Belajar apa? Belajar kebudayaannya itu, sehingga kebudayaannya tetap lestari. Kemudian kita juga mempromosikan. Kita bisa melakukan promosi budaya. Kita perkenalkan budaya-budaya kita ke lingkungan sekitar, ke wisatawan-wisatawan yang datang ke Indonesia maupun ke mancanegara. Nah, di sini ada yang pintar tari remo? Ada? Ada 3 ya. Nah, itu bisa kalian promokan ke tempat-tempat yang lain, ke teman-teman kalian yang lain yang belum mengenal. Dan juga selain itu, kita juga bisa melestarikannya dengan cara melihatnya, melihat pertunjukan yang ada, kesenian yang ada. Kemudian apalagi kita juga bisa ikut. Nah, ini bisa dilihat ya, menerima keragaman suku-suku yang ada, menerima adanya perbedaan-perbedaan yang ada, dan mengembangkan budaya-budaya sendiri. Nah, sehingga kebudayaan kita akan tetap terjaga kelestariannya. Yuk, kelompok 4 bisa foto sebentar lagi. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, Nak? Kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Apa kira-kira yang bisa kalian simpulkan? Yuk, simpulkan bersama-sama. Halo. Hai. Jangan lemes ya. Kita simpulkan bersama-sama bahwa keberagaman
emoticon, senyum boleh. Atau hari ini Bu, aku males Bu, ngantuk boleh. Oh bosan Bu, ini pelajarannya sudah, jadi saya bosan. Ini seperti itu, silakan ditulis. Yang kedua bawahnya tuliskan hal penting dari depan ya. Apa hal penting yang kalian pelajari hari ini? Nah, bawahnya lagi, apa yang membuatmu tertarik dengan pembelajaran hari ini? Oh, soalnya bersifat ping-ping. Oke. Ya, jadi tulis jawabannya saja yang sudah bisa langsung ditempel di
dalam percakapan pasca observasi bersama saya Rahmadian Andristiawan CBP Angkatan 10 Kota Surabaya dari SDN Perkembangan Utara 1 Lima. Hari ini saya masih ditemani oleh teman saya Bu Esti selaku guru yang saya observasi, dan juga ditemani oleh Bapak Dwi Purnomo selaku PP yang membimbing saya dalam CBP Angkatan 10 Kota Surabaya. Dan juga pada hari ini Pak Dwi Purnomo akan memberikan sedikit refleksi terkait dengan percakapan pasca observasi pada hari ini. Monggo Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andre, ini temannya yang di supervisi. Sini bukan dulu. Oh, bukan. Nah ini ya, saya di sini sebagai PP dari Pak Andre, PGB Angkatan ke-10. Ini adalah suatu bagian dari program pendidikan guru penggerak Angkatan 10, yaitu pada modul 2.3 supervisi akademis. Ini PPP saya akan cuma melihat aja supervisi akademis itu, ya, bagian dari tugas buat saya Pak Andre. Jadi silakan jangan sampai tegang-tegang. Jadi air mengalir lalu modelnya kunci, jadi tidak ada kamu paksa. Jadi kalau Pak Andre dengan Chandrobi, saya akan balik model. Monggo Pak Andre. Terima kasih Pak Dwi. Langsung saja kita mulai ya Besti. Baik, saya akan melontarkan beberapa pertanyaan untuk Pak Nesti selaku guru yang saya observasi. Pertanyaan pertama, Nesti, bagaimana sih perasaan Ibu Pak Nesti ini terkait jalannya observasi kelas yang sudah dilakukan? Iya, alhamdulillah pada kemarin saya sudah diobservasi oleh Pak Ade. Tentunya saya merasa lega karena sudah melakukannya. Namun tetap saja ada rasa gugup sedikit ya Pak ya. Apa itu? Mungkin karena belum atau tidak terbiasa dengan adanya kegiatan observasi ini. Tapi secara keseluruhan, alhamdulillah kemarin pembelajaran yang saya lakukan sudah dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak juga bisa mengikutinya dengan baik. Intinya sudah mulai lancar, kemudian anak-anak sudah bisa mengikuti. Oke, Bu Panisi, apakah Bu Panisi bisa menceritakan kembali area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas dalam observasi kemarin ini? Ya, pada pembelajaran kemarin saya mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi keragaman budaya di Indonesia. Nah, untuk area pengembangan kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi, yaitu diferensiasi produk, dan juga sudah menerapkan dari keterampilan sosial emosional pada anak-anak juga. Jadi area Ya, diferensiasi produknya kemarin berdasarkan minat anak-anak. Untuk yang minatnya bernyanyi, kemarin membuat produk berupa lagu tentang keragaman budaya Indonesia. Sedangkan yang minatnya menggambar membuat poster tentang keragaman budaya Indonesia. Jadi kemudian untuk yang dikembangkan adalah keterampilan menggambar dan juga menyanyi dalam rangka untuk menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, Bu Panisi, apakah area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi sudah berhasil atau tidak? Menurut saya secara keseluruhan sudah berhasil ya Pak ya, anak-anak sudah belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan minatnya. Namun menurut saya juga masih ada beberapa kekurangan, beberapa kendala, seperti anak-anak yang ada kurang aktif, kemudian masih sibuk sendiri, seperti itu Pak. Jadi intinya sudah berjalan lancar walaupun ada sedikit kekurangan. Saya kira itu wajar ya. Oke, Bu Panisi, menurut Bu Panisi, adakah kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam kelas terkait observasi yang sudah kita lakukan? Ya, untuk kendala yaitu tadi Pak, anak-anak yang masih kurang aktif dan sibuk sendiri. Itu kemungkinan karena mereka belum sepenuhnya menguasai dari kompetensi awal yang mereka miliki. Artinya ketika pembelajaran mereka masih ada kebingungan tentang materi yang mereka dapat, masih sibuk sendiri, ada yang tidak melakukan perannya dengan baik pada kelompok yang pada kegiatan diskusi tersebut. Jadi intinya mereka sudah berbagi tugas, namun ada saja anak yang tidak melaksanakan perannya. Oke, Bu Panisi, apa yang membuat siswa-siswa tersebut tidak aktif dalam kegiatan belajar tadi? Selain anak-anak yang kurang memahami. Ya, selain dari anak yang kurang memahami, mungkin dari kelompoknya tadi
aktif dalam kelompoknya. Tidak berperan sesuai dengan pembagian tugas. Jadi dari evaluasi yang kita lakukan hari ini, kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya, untuk rencana selanjutnya Pak, saya akan memperbaiki lagi pembelajaran jarak kelas, terutama dalam perencanaan pembelajarannya supaya lebih rinci lagi. Maksud tadi yang peran pembagian peran itu akan saya tekankan lagi, baik pada waktu menjelaskan di petunjuk pengerjaan atau dalam LKM. Seperti itu. Jadi tindak lanjutnya adalah membuat lagi yang lebih baik tentang perencanaan pembelajaran dan menekankan kembali tentang peran dalam kelompok. Baik, terima kasih Bu Esti. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan nanti kapan kita akan ketemu lagi dalam upaya saya untuk tindak lanjut Bu Esti ini apakah sudah dibahas? Baik, terima kasih Bu Esti. Terima kasih Pak Dwi telah membersamai sesi percakapan pada pasca observasi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.